Halo adik-adik, selamat datang kembali bersama saya Kanagawa Yamada sebagai guru kalian. Ya, hari ini kita akan melanjutkan membahas linear algebra. Ini berarti sudah yang keempat, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajar kalian linear algebra, tapi ada yang tidak lengkap dan menggunakan hasilnya adalah pecahan. Yang nggak usah lama-lama, langsung kita ke classroom saja. Ya, ini classroom yang sama. Coba kita lihat linear algebra 4. Oke, saya ambil pen saya terlebih dahulu yang biasa saya pakai. Ini. Oke. Hari ini kita bahas satu soal saja karena ini soalnya juga agak-agak ribet. Jadi aku nggak mau kalian pusing-pusing seperti itu. Ya, kita mulai dari rumus rumus. Soalnya terlebih dahulu. X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9. Kemudian 2X1 minus 3X3 sama dengan 1. Kemudian 3X1 tambah 6X2 dikurangi 5X3 sama dengan 0. Nah, note dari kalian, ini aku akan mengerjakan dengan metode namanya metode Gauss yang kemarin aku sudah bahas di videoku selanjutnya, sebelumnya. Yang belum nonton silahkan nonton terlebih dahulu. Ya, kita memulai dulu dari penamaan masing-masing variabel yang namanya L1, L2, dan L3. Setelah itu kalian akan melakukan eliminasi terlebih dahulu sampai mendapatkan hasil dari salah satu dari antara X1, X2, dan X3. Yang dimana kali ini kita akan mengambil dari L3 dan L1. Kenapa? Yang ini hanya 3 dan 1. Jadi, sementara yang ini L2 ini ada 2 ini terlalu kecil ini duanya. Kita besarin dulu. Nah, kita ambil L3 dan 3 kali L1. Kenapa kok 3 kali L1? Kenapa? Karena kita mau eliminasi dulu X1 ini. Ya, supaya kita bisa mendapatkan setidaknya satu antara X2 atau X3. Ya, langsung. Ini dari L3 itu berarti 3X1 tambah 6X2 dikurangi 5X3 sama dengan 0 ya. Kemudian 3 kali L1 berarti ini 3X1, terus kemudian 3X2, kemudian 6X3, itu sama dengan 27. Selanjutnya ini kita eliminasi menggunakan pengurangan saja ya, tidak menggunakan penambahan. Kenapa kok penambahannya? Tidak ada yang hilang dong. Jadi kita kurangi ini, 3X1 kurangi 3X1 itu yang hilang. 6X2 kurangi 3X2 berarti 3X2. Kemudian min 5 kurangi 6X3 jadi minus 11X3. Kemudian 0 kurangi 27 sama dengan minus 27. Nah, ini jangan lupa dibilang NL1 sama dengan ini, supaya kalian nanti tidak akan bingung ketika kalian akan memproses yang selanjutnya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan eliminasi kita. Ini yang aku tadi bilang aljabar yang tidak lengkap itu karena ini ada X1, ada X3, tapi X2 itu tidak ada. Itu dimana arti kata lain ini sudah 0. Oke? L2 dan 2 kali L1. Bentar, saya agak nyiprat sedikit. Tabletku kecipratan air liurku sendiri, coy. Baik, L2 2X1 ini kosong, kalian kosongkan saja tidak apa-apa. Minus ini 3X3 hasilnya ada 1. Dan 2L1 itu adalah 2X1 tambah 2X2 tambah 4X3 sama dengan 18. Nah, seperti ini. Ini metodenya juga sama. Kalian kurangi supaya X1 nya itu hilang. Jadi new L2 sama dengan ini hilang ya, X1 nya. Kemudian ini 0 kurangi min 2X2 jadi negatif 2X2. Kemudian minus 3 minus 4. Kemudian 7 minus 7X3. Nah, ini kan mendapatkan ini dan hasilnya sudah pasti ini negatif semua. Iya, hasil ini kali ini adalah negatif semua. Sedangkan di sini ada yang positif. Oke. Kemudian dari kita sudah mendapatkan NL1 dan NL2. Ini mana highlighterku. Oke. Ini nilai NL1 dan ini nilai NL2. Nah, sekarang kita akan melakukan eliminasi selanjutnya. Dalam kasus ini yang kita eliminasi adalah ini X2 ini.
Kenapa? Kalau kalian eliminasinya X3 itu susah. Lebih bukannya susah sih. Maksudnya tuh angkanya tuh besar. Kan ini 11 dan 7. Kalau kalian mau melakukan ini harus dikalikan 7. Dikalikan dikalikan 7 ya, bener ya. Yang penting angkanya sama aja supaya kalian bisa eliminasi kayak gitu. Makanya aku pilih eliminasi X2 saja. Ya udah, nggak usah lama-lama. Taruh sini saja. 2 kali NL NL1 sama dengan 6x2 kurangi 22x3 sama dengan negatif 54. Kemudian 3 kali NL2 itu sama dengan negatif 6x2 minus 21x3 sama dengan minus 51. Kemudian ini tambah atau kurang? Ya betul, tambah. Kenapa? Targetnya X2, ini minus, kalau kan minus itu hanya akan membesar juga. Jadi solusinya kan tambah saja supaya itu hilang. Terus kemudian hasilnya adalah minus 43x3 sama dengan minus 105. Nah, dan ini kan berhasil mendapatkan X3-nya ini sebetulnya. Nah, mari kita cari gampangannya, cari lebih lanjut. Minus 43 X3 sama dengan minus 105 ini. Kemudian X3 ini jadi apa namanya? 105 berarti ini hilang ya, berarti 105 per 43. Nah, kalian mendapatkan ini 105 per 43. Oke. Saya coba kita hitung lagi, ini apa, ini benar dan ini benar. Oke, minus 43 minus 105. Jadi X3 sama dengan 105 per 43 ya. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan ini. Saatnya kita untuk memasukkan ini ke dalam apa namanya? Ini L2. Kenapa L2? Ya karena ini sudah ada X3-nya saja. Kalian bisa dapatkan X1 dengan ini. Yaudah, langsung kita gaskan. 2x1 minus 3, x3 ini 105 per 43 ya, sama dengan 1. Nah, ini yang aku bilang ada pecahan di sini, karena hasilnya ini itu bukan merupakan bilangan bulat, tapi merupakan pecahan yang ini. Nah, langsung kita gaskan, kerjakan. 2x1 kurangi 3 kali 105 per 43. Ini kita pakai kalkulator saja supaya gampang. Ini berarti 3 kali saya sebentar. 3 105 ya. Bukan 105 43. Oke. Hasilnya adalah 315 per 43. Ini sama dengan min 1. 2x1 itu pindah ruas ya. 1 ini pindah ruas jadi plus 315 per 43. Jadi 2x1 berapa? 1 tambah 315 43. Itu adalah 358 43. Dan cari x1-nya. X1-nya itu berarti 2 bagi salah. 358 43 dibagi 2. Yaitu adalah 179 per 43. Atau kalau kalian mau desimalkan itu adalah gini aja lah. Nah, 4,16. Nah, kalian mendapatkan X1 ini. Sekarang kita akan mencoba untuk mencarikan kita sudah dapat X3 dan X1. Sekarang kita tinggal cari X2. Nah, mau yang mana? Paling gampang aku sarankan itu menggunakan ini, L1 di sini. Nah, mari kita lihat. L1 itu sama dengan X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9. Oke, tadi kita dapat X1 berapa? 179 per 43 ya. 179 per 43. Tambah X2 berapa? Belum diketahui. Tambah 2 kali X3. X3 itu sebesar 105 per 43.
itu sama dengan 9. Nah, ini mari kita selesaikan dulu yang X1 dan X3 ini. Jadi 179 per 43 ditambah 2 terus kurung 105 per 43. Dah. Berarti X2 ditambah 389 per 43 sama dengan 9. Oke? Jadi X2 sama dengan 9, ini pindah ruas, jadi dikurangi 389 per 43 maksudnya. Jadi X2 sama dengan 9 dikurangi 389 per 43, yaitu adalah minus 2 per 43. Nah, ini kita sudah dapatkan X3, X1 dan X2. Sekarang mari kita buktikan. Kita ambil misalnya ini dulu, kita copy saja. Ctrl klik copy terus ke bawah. Nah, kita coba ambil satu persamaan dulu yang mulai dari L3. 3 X1 tuh 179 per 43, terus kemudian ditambah 6, X2 tuh sama dengan minus 2 per 43, kemudian tuh minus 5 X3 minus 5 X3 tuh sama dengan 105 per 43. Apakah hasilnya 0? Coba kita hitung. 3 179 43. Kemudian ini ditambah 6 negatif 2. Negatif 2 43. Kemudian negatif 5 kurung buka 105 per 43 kurung tutup. Ya, di sini aku pakai kalkulator. Sayang sekali aku nggak bisa share screen kalkulatorku. Ini gimana caranya aku share screen kalkulator? Kan pakai kalkulator kayak sendiri ya. Tapi ya bener, hasilnya itu sama dengan 0. Terbukti. Yeay. Ya ini L1 sudah terbukti. Maksudnya ini L3 sudah terbukti. Kemudian kita lanjutkan untuk L2. L2 itu 2X1 ya. 2 kita masukkan X1 179 per 43. Waduh, nyiprat lagi sebentar. Oke. Kemudian ini X2 nya kosong, kemudian minus 3 masukkan angka X3 105 per 43. Apakah hasilnya sama dengan 1? Coba kita lihat. 2 kurung buka 179 per 43 kurung tutup dikurangi 3 kurung buka 105 per 43 kurung tutup. Hasilnya 1. Benar, terbukti. Kemudian terakhir kita akan menguji coba untuk L1. Jadi ini L1 tuh X1 ya. Nih, kalian lihat yang ini maksudku. L1 tuh X1, X2 dan 2 X3. Nah, ini yang paling gampang ini. Jadi X1 cuma tinggal 179 per 43 tambah X2 itu negatif ya. Jadi kalian tulisnya ya gini, ini terserah kalian, tapi dari aku tuh kalau misalnya ini negatif ya kalian tulisnya negatif. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau positif terus kurung bukan negatif, itu juga nggak apa-apa, itu juga terbilang juga masih sama. Kemudian ditambah 2x3, 2 kurung buka x3 tuh sebesar 105 per 43, itu positif. Itu apakah sama dengan 9? Mari kita hitung. Jadi X1 sama dengan 179 per 43 kurangi 2 per 43 ditambah 2 kurung buka 105 per 43. Apakah terbukti? Jawabannya 9. Terbukti sekali lagi. Dan ya, kita berhasil mempelajari soal ini, dan ini hasilnya adalah ini. Kita kotaki terlebih dahulu dengan warna hijau. Ini untuk X1. Ini untuk X1. Ini untuk X2 dan ini untuk X3. Ya, kurang lebih aku ngajarnya sampai sini saja. Ya, terima kasih yang sudah dengar penjelasanku. Terima kasih yang udah mau belajar. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya aku bisa semangat ngajar. Dan ya, terima kasih kemarin siapa ya kemarin ini. Kemarin itu ada yang ngekomen dari videoku linear algebra sebelumnya. Dia tuh ngomen kayak gini. Ini aku bacain ini dari Ajis Nomoto.
Dia ngomong gini, wah inovatif, keren, baru kali ini lihat VTuber ngajar tentang pendidikan, semangat terus. Yap, terima kasih yang Ajis Nomoto ini. Ya, segitu dulu videoku. Saya Kanagawa Yamada, Virtual Teacher Indonesia. Saya pamit undur diri.